Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tugas chapter 9 mengenai Generative Adversarial Network. Yang pertama saya akan menjelaskan teori. Di sini terdapat teori jelaskan ilustrasi apa itu perbedaan antara vanilla gen dan SIGEN. Nah, untuk vanilla gen sendiri itu tipe gen yang paling sederhana. Di sini generator dan diskriminator. Untuk diskriminator sendiri merupakan perseptron multilayer yang sederhana. Nah, di dalam vanilla gen, algoritma ini sangat sederhana. Ia mencoba untuk mengoptimalkan persamaan matematika menggunakan keturunan gradien stokastik. Untuk si gennya sendiri itu kondisional gen, label bertindak sebagai ekstensi ke ruang laten Z untuk menghasilkan dan membedakan gambar dengan lebih baik. Ini untuk tampilan vanilla gen SIGEN. Nah, untuk soal yang kedua, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari SIGEN. Merupakan pengkondisian model pada informasi tambahan dimungkinkan untuk mengarahkan proses pembuatan data. Pengkondisian semacam itu dapat didasarkan pada label kelas. Ini untuk SIGEN-nya. Nah, jelaskan dengan ilustrasi sendiri arsitektur encoder network dari SIGEN-nya. Untuk arsitektur encoder ini biasanya digunakan untuk memodelkan struktur manifold dan membalikan encoder untuk memproses data. Ini untuk gambar encoder SIGEN-nya. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator network dari SIGEN. Nah, ini untuk soal yang selanjutnya, di mana arsitektur generator itu sebuah array yang digunakan untuk secara random yang disebut seed. Nah, dari data seed itu, generator akan merubahnya menjadi sebuah gambar yang ukurannya 28 x 28 dengan menggunakan convolutional neural network. Ini untuk gambar network SIGEN-nya. Selanjutnya, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur diskriminator network dari SIGEN-nya, di mana diskriminator ini adalah CNN yang dapat menerima input gambar yang berukuran 28,28 serta menghasilkan angka biner yang menyatakan apakah data itu dapat diinputkan. Nah, data tersebut itu merupakan dataset asli atau dataset palsu. Ini gambar diskriminatornya. Untuk yang kedua, jelaskan dengan ilustrasi gambar itu pattern inception ResNet 2 model, di mana suatu metode penyelesaian yang memanfaatkan model yang sudah dilatih terhadap suatu dataset untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara starting point, memodifikasi serta mengupdate parameternya. Nah, selanjutnya di sini jelaskan ilustrasi face recognition network. Nah, network sendiri ini di mana salah satu sistem yang mengimplementasikan deep learning yang dapat mengenali wajah secara fisik dari gambar digital atau video frame. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan disertai contoh-contoh pada tahapan SIGEN-nya. Yang pertama ada dua tahapan, yaitu generator dan diskriminator. Untuk diskriminator sendiri di mana untuk tahap generator sendiri ini membutuhkan vektor laten 100 serta dapat menghasilkan gambar yang realistis dari dimensinya. Sedangkan diskriminatornya sendiri itu tahapan di mana yang prediksi gambar itu dinyatakan asli atau palsu. Nah, selanjutnya berikan contoh perhitungan fungsi training objektif, di mana fungsi objektif training ini untuk meminimalkan loss function sebagai log likelihood fungsi yang diberikan pada persamaan di mana D ini melambangkan training data.
Nah, ini untuk training objektifnya. Berikan contoh dengan ilustrasi dari initial latent vector appreciation. Nah, di mana kemampuan untuk membuat gambar yang realistis dan tajam serta menghasilkan gambar wajah pada usia target yang ditentukan. Nah, contoh yang terakhir di mana kita memberikan contoh perhitungan latent vektor. Ini menggunakan metode relatif sederhana tergantung pada jumlah kecil parameter yang diperlukan, sehingga pada latent optimization-nya dapat memetakan setiap gambar X dari data ke vektor acak dimensi rendah Z dalam ruang laten Z. Untuk yang praktek, di sini dijelaskan, yang pertama jelaskan bagaimana cara mengekstrak dataset XIG menggunakan Google Colab. Di mana membuat notebook yang pertama, kemudian kita mengekstraknya. Yang pertama di sini, untuk yang soal pertama kita buat Google Colab-nya dulu. Ini di sini saya sudah buat. Setelah itu kalian buka di sini bisa file Colab, file new netbook. Nah, setelah itu kalian di sini masukkan kodenya from google.colab import drive mon. Di sini untuk menunjukkan data, untuk memanggil data dari drive yang kita. Nih, di sini dengan membuka notebooknya seperti tadi, kemudian buat ekstraksi filenya. Nah, selanjutnya kita udah buat mon drive-nya, kemudian kita buat import tar file. Di mana import tar file ini untuk mengekstrak file yang dari Google Drive yang ada di Colab menjadi file. Dan ini nama drive-nya. Nah, kemudian selanjutnya jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Di bawah ini merupakan fungsi perhitungan usianya. Nah, di sini saya mencoba melakukan yang nomor 2 itu menggunakan Google Colab. Nah, kalian masukkan dulu importnya, codingannya yang sudah ada, lalu kalian kopas di Google Colab-nya. Kalian masuk. Nah, kalau pas di running kalian tidak muncul apa-apa, berarti itu tidak ada yang error. Selanjutnya kalian tinggal kopas codingannya sedikit demi sedikit ke Google Colab, lalu kalian run. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan yang ini, nomor 3, kode program the encoder network bekerja. Ini dijelaskan bahwa proses encoder ini untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kode program the generator network bekerja. Nah, di sini proses generator ini dapat bekerja dengan baik dengan dibutuhkan representasi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai inputan yang dihasilkan untuk menghasilkan sebuah gambar. Nah, selanjutnya jelaskan bagaimana kode program dengan diskriminator network bekerja. Dijelaskan dengan bahasa awam yang sederhana. Nah, proses diskriminator sendiri untuk menandakan antara gambar asli atau palsu. Selanjutnya, kode program training SIGEN bekerja
untuk yang awam. Proses training ini dengan mengeload file .mat ada dataset lalu upload sebanyak 500 kali. Banyak banget ya. Setelah itu di sini juga dijelaskan initial dan lateral vector a priori bekerja. Initial dan lateral approximation ini bekerja melakukan prediksi approach yang telah dibuat sebanyak 500 kali dan nanti hasilnya ada di folder result. Nih hasilnya. Ini untuk bukti plagiatnya dan tidak ada error. Alhamdulillah tidak ada error. Nah, sebelum menjadi PDF, di sini saya sudah buat di .text-nya. Seperti ini. Setelah itu kalian masukkan ke file yang mau di pull, ini filenya, terus di sini masukkan ke Capture 9, di sini npm saya 1174039. Setelah itu masukkan gambarnya, ini npm saya 4039, Capture 9, ini gambarnya. Terus untuk codingannya, ini codingannya seperti ini. Nah, codingan ini dikopas di Google Colab sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu kalian masukkan ke main.text-nya di sini. Di sini saya tambahkan Capture 9 npm saya, lalu di run. Setelah itu muncul di sini ada nama saya, Liana. Setelah itu kalian pull git status. Pertama, git init untuk folder baru, git remote itu alamat GitHub saya. Setelah itu git remote add upstream, alamat aslinya. Git fetch upstream itu yang baru, file-file yang baru atau updatean yang terbaru. Git pull upstream master juga. Nah, setelah itu kita editkan. Setelah kalian edit, git add spasi titik. Setelah itu git commit. Di sini komentarnya Capture 9. Setelah itu git push origin master. Di sini sudah. Kalian buka di sini, lalu di new pull request. Nah, di sini saya sudah di match oleh teman saya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar dan masih nanya-nanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.